Kilau emas ini begitu menyilaukan. Tapi di saat yang bersamaan, emas ini justru menggugah selera. Saya tergoda untuk menjajal hidangan unik sekaligus mewah ini. Biasanya emas untuk perhiasan, tapi ini untuk dimakan. Gimana rasanya ya? Banyak yang beranggapan hidangan bertabur emas ini terbuat dari bahan makanan menyerupai emas atau artifisial saja. Faktanya, ini merupakan emas murni 24 karat yang dikenal dengan sebutan edible gold. Edible gold merupakan jenis emas yang lazim ditambahkan ke dalam makanan. Jadi berbeda dengan emas untuk perhiasan. Bentuknya berbagai macam. Ada yang berupa flakes atau bubuk, dust atau pecahan-pecahan, dan leaf atau lembaran. Edible gold memiliki sifat inert atau tidak diurai ketika masuk ke dalam tubuh. Ia hanya berperan sebagai food additive atau imbuhan pangan dengan kode E175. European EFS aja, European Food Society, dia juga mengklaim kalau lembaran itu memang mesti bagus. Jadi dia mesti 24 karat, 92% emasnya murni. Karena kalau semakin rendah karatnya, efeknya pasti ada di tubuh. Kenapa kita harus benar-benar karatnya seperti sejumlah itu? Karena supaya dia memang tidak tercerna atau tidak terserap dari saluran cerna bagian atas, lambungnya gaster, hingga ke saluran cerna bagian bawah di kolon. Jadi dia memang jalan aja seperti itu. Olahan steak ini menggunakan Australian Black Angus bone in rib eye atau daging di sekitar tulang iga atau rusuk sapi. Banyaknya lemak pada potongan daging membuat teksturnya menjadi lembut dan juicy. Setelah digrill, daging dibungkus dengan edible gold leaf. Harga edible gold leaf terbilang cukup mahal. Dalam satu pack terdapat 5 lembar seharga $24 Amerika Serikat atau sekitar Rp350.000. Untuk menutupi 500 gram daging, setidaknya dibutuhkan 8 hingga 10 lembar. Loh, ini apa ya? Lebih kayak sedikit kayak sensitif gitu aja sih. Sensitif? Lebih ke. Oh. Jadi nggak bisa yang, karena kalau kita sentuh aja tuh dia bakalan Pecah. Oke. Jadi berarti kayak tantangannya justru harus memastikan bahwa lembaran ini benar-benar menutupi permukaan si daging itu, iya. Situ. Perlu kehati-hatian agar seluruh permukaan daging tertutup sempurna. Ya, ini sudah selesai ya? Udah. Tidak terlalu lama padahal sebenarnya. Kalau dipikir ya 2-4 menit lah palingan kalau buat nge-cover si gold leaf ini. Yang menarik, steak disajikan dalam bentuk utuh, kemudian dipotong langsung di depan pengunjung. Ya, datang. Ini seperti emas batangan. Kalau dilihat sekilas seperti emas batangan, tapi kalau dilihat ternyata ini adalah daging. Chef, ini berarti akan dipotong terlebih dahulu ya? Kita bakalan slice ini ya. Boleh. Kita slice sekarang ya. Betul. Ini berapa senti harus kalau untuk memotongnya? Ya kisaran kayak 3-4 sentian lah. Koki lalu menyiram saus mentega panas di atas steak, membuat lembaran emas semakin menempel dan berkilau di permukaan daging. Chef, nah ini yang jadi edible gold leaf-nya itu ya? Iya, benar banget. Kecil. Saya mau makan emas. Jadi nanti bisa-bisa jadi bikin glowing kulit nggak sih? Glowingnya ke gigi malah kayaknya. Gigi glowing. Saya mendapati satu hal yang cukup menggelitik. Chef, ini kayak tinggal shop. Ini kenapa harus dengan pisau yang segede ini? Segolok ini ya. Segolok ini yang harus kita gunakan gitu. Ya lebih ke apa ya? Jauh lebih tajam yang pertama kan. Karena yang kita potong daging, walaupun daging yang kita punya lebih ke apa ya? Grade-nya lumayan bagus lah ya. Sama yang kedua lebih ke branding sih. Secara look juga orang kayaknya seru ya, pakai golok gitu mau makan daging emas pakai golok gitu ya kan. Presentasi daging berlapis emas 24 karat benar-benar mengusung konsep pengalaman romantis. Itulah mengapa menu ini hadir untuk memanjakan pengunjung, khususnya bagi mereka yang datang bersama pasangan.
mengapa sih Pak memilih menu yang ada emasnya? Yang kalau emas kan kita buat perhiasan ya. Sebenarnya kenapa kita pakai gold? Gold itu kan sebenarnya melambangkan prestis gitu ya, something Oke. yang berharga gitu kan. Yang basically kalau dicicip, coba Nggak ada dia rasanya. nggak ada rasa, iya kan? Iya. Nggak, jadi sifatnya dekoratif, ya nggak Iya, sih betul. Pak Vino? Betul. Tapi sifat dekoratif dicari orang. Harga yang ditawarkan terbilang fantastis. Meski lembaran emas tak ada rasa, juga tak ada nilai gizinya. Rasa dia tidak ada kandungan nutrisinya, dia tidak memiliki efek jangka panjang. Jadi ya, sedangkan tubuh kita butuh makronutrien dan mikronutrien. Jadi kalau tidak ada ya seperti percuma, ya nggak apa-apa, hanya untuk dinikmati saja tidak ada masalah gitu. Kendati demikian, harga yang ditawarkan sepadan dengan kesan yang ditorehkan. Karena rasa penasaran doang sih, rasa penasaran makanya saya coba. Modelnya kayak unik aja ya, modelnya kayak unik. Nah, saya baca review dari yang lain, katanya makanannya juga enak, meskipun mahal. Nah, selesai makan, saya juga dikasih balon. Di sini balonnya bisa dimakan. Jadi nggak hanya emas yang dimakan, balon pun bisa dimakan. Jadi semua bisa dimakan di sini. Mungkin gelas juga bisa dimakan kayaknya. Gelembung balon yang dihasilkan dari helium ini juga aman dikonsumsi. Lapisan balon terbuat dari gula dan tangkainya dari kulit apel. Lelehan gula pada balon tak hanya lumer di mulut, tapi juga lengket di bibir. Menyantap bahan makanan yang tidak lazim kini semakin diburu penikmat kuliner unik. Tak sekadar merasakan sensasi, tapi juga mengejar eksistensi. Roni Satria, Septiadi Pradana, Jakarta.